Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman untuk mengetahui bagaimana fungsi dari Nusselt number atau persamaan-persamaan Nusselt number di berbagai geometri terkait dengan external force convection. Nah, bedanya sekali lagi tadi di bedanya dengan konveksi bebas ya, Dik. Kalau konveksi bebas kan kita pakainya Prandtl number, kemudian Grashof number, kemudian Rayleigh number, kemudian Nusselt number. Lalu kita menghitung sifat fisis udaranya, sifat fisis fluida yang terjadi karena konveksi bebas kan kita pakai T film ya, di suhu film yang mana T benda ditambah T udara kita bagi dua. Nah, untuk di force convection sepertinya kita tidak menggunakan TF untuk meninjau profil suhu. Profil suhu yang kita gunakan begitu. Jadi kita hanya memakai, oh dia ternyata pakainya berapa sih untuk udaranya itu mengalir pada suhu berapa. Nah, itu yang nanti kita akan gunakan sebagai tinjauan untuk tahu berapa nilai K-nya, V-nya, kemudian PR-nya begitu. Oke, jadi kasus pertama adalah di arah aliran plat. Seperti yang teman-teman tahu bahwa memang kalau kita berbicara terkait dengan eksternal atau force ya, force convection, maka otomatis karena itu nanti berhubungan banget dengan bagaimana turbulensi fluida itu akan mengalir begitu ya. Turbulensi fluida baik itu di luar atau di dalam benda itu akan mengalir, maka memang tipe aliran ini sangat mempengaruhi. Jadi apakah fluida ini nanti laminer kah ataukah turbulen kah, itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan Nusselt number-nya, rumus Nusselt number-nya. Nah, di aliran plat, seperti yang sudah digambarkan teman-teman, jadi di buku cengel tidak seperti konveksi bebas ya, Dek. Kalau di konveksi pasaan kan di buku cengel, di konveksi bebas buku cengel untuk rumus menghitung NU-nya kan sudah ada tabel. Tetapi kalau yang di external force seperti mungkin sudah teman-teman pelajari sebelumnya, sebelum kuliah ini berjalan, Nusselt number itu merupakan penurunan, jadi diterjemahkan di dalam urean. Dan ini yang sudah saya bantu untuk simpulkan. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal masukkan saja rumus yang berlaku terhadap kasus geometri tertentu. Yang pertama tadi plat ya. Oke, plat seperti yang sudah teman-teman lihat dari gambar sistemiknya begitu. Kita tahu bahwa arah alirannya ke sini, kemudian LC-nya kita tinjau seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa untuk menghitung atau menentukan LC dari suatu plat, kita lihat arahnya itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan hitung secara sejajar, begitu ya, sejajar. Nah, karena arahnya ke sana, maka otomatis yang merupakan LC adalah dari titik A sampai titik B. Ini adalah LC-nya jika semisal arah alirannya dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Berbeda kalau semisal arah alirannya dari depan, teman-teman. Maka LC-nya adalah dari titik C menuju ke titik D. Begitu. Jadi diperhatikan ya untuk ini. Nah, selain LC, yang perlu teman-teman perhatikan adalah berapakah Reynolds-nya. Jadi Reynolds ini ada range-nya untuk arah aliran plat untuk menghitung Nusselt number-nya. Kalau RE-nya di bawah 5 kali 10 pangkat 5 atau 500.000 ya, 500.000, maka otomatis teman-teman bisa pakai NU. Nusselt number-nya rumusnya adalah yang ini, 0,664. Tetapi kalau sudah di atas 500.000 sampai 10 juta, maka teman-teman bisa pakai yang 0,037. Nah, tetapi karena ini kan agak sedikit PR ya, karena kita harus lihat banget gitu. Lihat banget, oh RE-nya berapa pakai ini. Oh, pakainya kalau misalnya range-nya RE-nya di sini pakainya ini begitu. Nah, lebih detail lagi dan lebih presisi lagi, saya sarankan sih teman-teman pakainya adalah persamaan ini berapapun range Reynolds-nya gitu ya, berapapun range Reynolds-nya, teman-teman pakai rumus yang ini saja, jauh lebih presisi juga seperti itu untuk plat.
Nah, ini di di example 72 di sini memperlihatkan proses perpindahan panas secara konveksi paksaan dengan arah aliran udara yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau yang di A, dua-duanya bendanya sama-sama di suhu 140 derajat Celcius dan dengan dimensi 6 meter kali 1,5. Yang A udaranya dari samping, sedangkan yang B udaranya dari depan. Ini nanti akan menyebabkan perubahan atau perbedaan LC atau panjang koefisiennya, panjang karakteristiknya. Untuk yang A otomatis LC-nya adalah 6 meter, sedangkan untuk yang di B LC-nya adalah 1,5 meter. Semua parameter fisik fluidanya, geometrinya sama persis, hanya LC-nya saja yang berbeda. LC yang di sini lebih tinggi, maka otomatis ya Q konveksinya pun juga akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang di B. LC-nya hanya 1,5-nya, maka otomatis Q konveksinya pun juga akan jauh lebih rendah. Begitu. Nah, untuk mengetahui angka-angka ini, algoritmanya sama, teman-teman harus tahu dulu beberapa sifat fisiknya dulu, kemudian nanti teman-teman bisa menurunkan dia ke Reynolds dan ke Prandtl number. Nah, kalau di konveksi bebas kita menghitung TF ya, teman-teman ya, kita menghitung TF. Tetapi kalau di konveksi paksaan, untuk tahu nilai K, V, dan Prandtl number, ini adalah langsung fungsi dari fluidanya. Fungsi dari fluidanya itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman lihat T-nya di 20 derajat Celcius itu nanti dia K-nya berapa toh, V-nya berapa toh, PR-nya berapa toh, seperti itu. Setelah itu kita menghitung Reynolds, kemudian menghitung Prandtl sudah tahu ya, kemudian menghitung Nusselt number-nya, kemudian menghitung H, kemudian menghitung Q. Gitu. H berarti dengan cara NU per LC per K. NU per K, maaf ya, NU per K per LC. Sedangkan untuk Q berarti pakai HA T wall main T surrounding. Kemudian Nusselt number ini pakai yang 0,037. Di sini pakai persamaan A. Ini nanti berarti pakai persamaan A. Di sini pakai persamaan A. Reynolds number-nya, karena di sini sudah ada V, teman-teman, maka hitung saja dengan cara kecepatan aliran udara, kita kalikan dengan panjang karakteristiknya, kemudian kita kalikan dengan viskositas kinematiknya, gitu. Oke, seperti itu untuk plat. Lah, kemudian untuk silinder tegak lurus, LC-nya adalah D ya. LC-nya di sini adalah sebesar diameter. Rumus Nusselt number-nya adalah seperti ini. Kemudian jadi K ini adalah T pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, untuk kemudian tegak lurus bola, LC-nya sama adalah di LD. Nah, yang membedakan di sini adalah rumusnya muncul seperti ini, teman-teman. Jadi sebentar, saya hilangkan dulu. Jadi di sini tadi LC-nya adalah D. Di sini ada muncul mu S dan mu surrounding. Jadi ada 2 mu di sini untuk menghitung Nusselt number di aliran tegak lurus bola. Nah, untuk mengetahui mu S di sini teman-teman harus tahu mu rata-rata di solid ya. Jadi nanti T solid awal, kemudian ditambah T solid akhir, final gitu, dibagi 2. Nanti kan TF-nya solid. Nah, TF solid ini nanti digunakan untuk mengetahui berapa rho dari solid. Sedangkan untuk rho fluida, teman-teman tinggal lihat dari T fluidanya nanti berapa, kemudian baca di tabel A. Nanti teman-teman bisa lihat K, V, rho, dan Prandtl number-nya. Gitu.
Seperti itu caranya. Nah, jadi ini contohnya di suhu awal bacanya kan 300 derajat Celcius ya. Ternyata kemudian eventually drop to 200 degree Celcius. Maka otomatis teman-teman harus jumlahkan dulu T-nya sehingga 250. Nah, 250 ini nanti kemudian dicek di tabel A15 itu ketemunya mu-nya berapa. Begitu nanti bisa menghitung Reynolds, kemudian Prandtl, sekali lagi kemudian NU-nya dari tabel, kemudian tahu H, kemudian tahu Q, begitu. Oke, lanjut dulu ya. Yang agak sedikit kompleks adalah yang ini, di terakhir, persamaan terakhir, yaitu pada tub. Nah, untuk di jaringan tub, jadi kan eksternal ya, jadi di heat exchanger, lebih khususnya, lebih spesifiknya, nanti ada satu benda yang disebut dengan tub. Tub begitu ya. Tub itu ceritanya pipa-pipa kecil begitu yang kemudian untuk menghitungnya kita untuk menurunkan perpindahan panasnya, menurunkan suhunya secara efektif itu nanti kita akan susun sedemikian rupa. Nah, susunan tub ini kita istilahkan, jadi ada istilahnya yaitu jaringan pipa atau tube banks sebutannya teman-teman. Nah, jenis dari tube banks itu ada dua, yaitu kita sebut dengan inline dan yang satunya adalah staggered. Bedanya bisa dilihat dari penampakannya ya, dari komposisinya. Kalau inline tuh dia rata-rata aja begitu. Jadi sesuai dengan geometri. Jadi kalau semisal sebelah antara satu sama dua jaraknya ya 1 meter ya semua 1 meter semua seperti itu. Jadi rata teratur. Tetapi kalau staggered dia zigzag begitu ya, miring begitu. Jadi dari masangnya antara titik satu dengan titik yang lain di berbeda baris, berbeda row. Nah, terkait dengan tube banks ini, kenapa kok bisa berbeda-beda, teman-teman? Nanti teman-teman akan pelajari di desain heat exchanger bahwa memang tube banks ini memang dirancang dengan beberapa pertimbangan begitu. Untuk inline ini kan ceritanya dia rata ya, maksudnya rata. Jadi kan kalau semisal ada fluida yang masuk mengalir di atasnya dari fluida ini nanti akan menyebabkan penurunan. Jadi penurunan panas begitu ya yang ada di dalam tub itu mungkin. Nah, yang perbedaannya adalah di besarnya jelas Q-nya begitu. Q-nya inline itu akan jauh lebih kecil heat loss-nya dibandingkan Q yang disusun secara staggered, karena memang kenapa luas transfer panasnya di inline jauh lebih kecil dibandingkan luas transfer panas yang ada di staggered. Itulah kenapa Q-nya nanti akan jauh lebih gede juga yang staggered karena A-nya lebih gede gitu. Tetapi akan berdampak kepada apa? Pressure drop. Pressure dropnya inline itu nanti akan jauh lebih kecil, teman-teman. Maaf, jauh lebih kecil dibandingkan pressure dropnya staggered. Nah, semakin tinggi pressure drop memang di heat exchanger kita juga salah satu parameter yang tidak kita inginkan begitu ya. Jadi bagaimana cara memilihnya itu pun juga akan menjadi pertimbangan begitu teman-teman. Nah, biasanya inline ini digunakan untuk fluida yang memiliki viskositas yang bisa moderat sampai tinggi. Jadi kalau semisal sangat kental begitu cairannya, maka teman-teman tidak bisa menggunakan staggered karena nanti pressure drop-nya akan jauh-jauh lebih besar begitu, sehingga heat exchanger-nya nanti rancangannya agak tidak layak untuk digunakan. Tetapi kalau di staggered ini sangat-sangat cocok untuk viskositas fluida yang moderat sampai rendah. Viskositasnya jauh lebih rendah kan karena dia jauh lebih encer ya, jadi turbulensinya pun juga tidak terlalu besar sehingga dipasangkan saja di staggered nanti perpindahan panasnya akan jauh lebih maksimal jika dibandingkan dengan dipasang di tube banks yang inline begitu.
Oke. Nah, di sini kita punya beberapa istilah, teman-teman. Ada ST, SL, dan SD ya. ST, SL, dan SD ini menunjukkan hanya direksinya seperti apa. Jadi S ini menunjukkan adalah jarak antar tub. Antar tub. Nah, kalau T berarti dia vertikal, begitu, jarak tub antar jarak antar tub posisi lurus vertikal, kemudian kalau L berarti posisi lurus horizontal, kalau D posisi lurus diagonal. Cukup seperti itu. Nah, ini menyebabkan apa sih? Nanti akan mempengaruhi viskositas kinematik dari masing-masing susunan HI-nya, susunan tube banks-nya. Jadi kalau kita pakai inline, kita tinggal kurang rumuskan ST per ST min D kalikan V biasa. Sedangkan Vmax untuk yang di staggered ST per 2 kali SD min D kali V. Jadi agak berbeda ya untuk proses menghitung V maksimumnya. Nah, untuk menghitung RE, nah RE di sini kita menghitung begitu. Kalau yang di sebelumnya kan kita hanya pakai rho D V-nya pakai V biasa. Nah, kalau untuk yang di tube banks kita pakainya yang Vmax, teman-teman. Jadi komposisi viskositas kinematiknya ini kita pakainya yang Vmax dengan merujuk pada rumus yang sebelumnya. Jadi hubungan antara ST dan SD. Jadi kalau inline hanya ST saja, kalau di staggered ada ST sama SD-nya. Begitu. Jadi RE-nya tahu, kemudian nanti teman-teman tahu perantelnya, teman-teman tahu perantar dari fluidanya, kemudian teman-teman tinggal lihat. Jika RE ini kemudian ada di range tertentu, maka NU-nya adalah sekian, 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 sekian. Supaya nanti teman-teman bisa lihat. Nah, PRS ini adalah PR pada surrounding, jadi sama persis kayak yang di suhu benda yang tadi. Jadi kalau yang di bola tadi kan mu, kalau yang di sini nanti adalah bilangan perantar pada suhu benda. Jadi pada suhu bendanya saja. Jadi kalau misal suhunya 100 ya nanti PR pada suhu 100 itu nanti berapa. Sedangkan PR di sini adalah PR pada suhu fluida, begitu ya. Nah, kemudian tube banks ini nanti juga disusunnya kan lumayan cukup banyak row begitu teman-teman. Jadi satu ini adalah row pertama, kemudian di sini adalah row kedua, kemudian di sini adalah row ketiga dan selanjutnya. Nah, tube banks itu karena kan tube tuh kecil banget sih sebetulnya dek. Untuk kenyataannya di lapangan itu nanti tube itu tuh diameternya kecil-kecil dan langsung banyak gitu untuk jumlahnya, yang mana nanti kemudian disusun sedemikian rupa dengan banyak row, banyak baris begitu ya, banyak baris. Nah, jika semisal kemudian tube banks ini ternyata hanya barisnya itu tuh cuma kurang dari 16, maka teman-teman harus menggunakan faktor koreksi. Jadi ada faktor koreksi untuk masing-masing setelah kemudian NU-nya diketahui, begitu ya. Jika NU-nya diketahui. Nah, kalau semisal nih tadi ini ya, nih, semisal contohnya di sini kan dia tiga line begitu ya, 3 line. Maka kita hitung dulu Vmax-nya. Vmax-nya kemudian digunakan untuk menghitung RE. Kemudian karena dia inline, semisal RE-nya ada di range ini, maka teman-teman pakai ini, pakai NU yang di tabel ini, tetapi nanti kita harus kalikan dengan faktor koreksinya. Kita kalikan dengan faktor koreksi karena kemudian tadi barisnya 3 dan inline, maka kita kalikan 0,86 begitu. Bedanya cuma di situ sih, Dek. Jadi kita tambahkan faktor koreksi agar jauh lebih maksimal, karena ya sekali lagi proses konveksi secara paksaan ini tuh sangat bergantung kepada mekanika fluida. Jadi beberapa angka yang ada di tabel ini sudah diteliti sedemikian rupa sehingga untuk menentukan berapa toh sebetulnya faktor koreksi yang diperlukan.
Tapi kalau misal udah di atas 16 ya teman-teman tidak perlu pakai faktor koleksi ya. Jadi NU yang teman-teman pakai di tabel ya sudah, itu nanti jadi NU dari two banks itu. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Nah, untuk two banks ini nanti untuk menghitung sifat aliran, sifat fisis fluidanya sama kayak konveksi bebas tadi ya. Jadi kita pakai TM kalau semisal yang di sini, kalau yang di konveksi bebas kan istilahnya TF. Kalau di sini kita pakainya adalah TM atau T, suhu rata-rata aritmatik. Nah, suhu rata-rata aritmatik kita tinggal jumlahkan antara suhu masuk dengan suhu keluar, kita bagi 2 seperti itu, dan kemudian nanti suhu permukaan pipa yaitu TS ya, suhu permukaan pipanya kita tahu dari suhu logaritma delta TLMTD. Jadi logaritma suhu logaritma, perbedaan suhu secara logaritmiknya begitu. Oke. Seperti itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan untuk kasus contoh soalnya ya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita selesaikan dulu untuk materi yang ada di internal, nanti kita masuk ke latihan soal. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.